Ya itulah yang kita sangat miris sekali ya sebenarnya. Kenapa teman-teman rekan-rekan media kita sampaikan ini? Ya kita biar menyentuh mata batin beliau lah sebagai sosok seorang ayah, sosok figur yang jadi panutan untuk anaknya. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali kepada anaknya agar segera menyelesaikan persoalan ini dengan kami atau dengan Ratu Meta sendiri sebagai mantan dari istrinya, atau ke kami kuasa hukumnya, nggak apa-apa, kita biar cepat clear lah masalah ini. Jadi tidak berlarut dalam kesedihan. Ini yang kita lihat ini kan kasihan anaknya, nanti ditanya, bapak kamu mana? Coba. Kadang-kadang kita gimana sebagai orang tua, coba. Dan biaya sekolah juga sih bang berpengaruh Ya. banget sama saya gitu kan, setiap bulan saya harus menanggung bebannya. Itu biaya berat Biaya sekolah. sekali. Iya. Dan sebutin aja satu bulannya berapa biaya sekolah itu kan. Di luar dari 3 juta putusan pengadilan tadi kan. Iya, lebih dari 3 juta. Jadi satu bulannya Jasmine itu biaya untuk sekolahnya itu ya dibilang 3 juta bahkan lebih 3 juta. Iya. SPP-nya aja 2 juta lebih sekian kan. Terus belum lagi biaya transportasi, terus lagi biaya ya itu tadi yang kesehatan. Biaya hidupnya lah banyak ya untuk satu bulan ini ya. Saya mikir itu anak saya sebetulnya, Yeah. tapi walaupun saya mampu untuk membiayai anak saya, tapi kayaknya nggak wajar aja kalau papanya sampai lupa kayak gitu kan gitu. Semua orang juga pasti ngerasain kalau misalkan punya anak, kalau anak aku udah makan belum, pasti begitu ya. Ini nggak ada sama sekali gitu. Kak Meta mungkin sebagai seorang ibu nih kan Jasmine juga kan tumbuh kembangnya pasti bakalan terus sampai dewasa gitu ya. Menghadapi Jasmine nanti kelak itu dia menyanyikan seorang ayah atau ngelihat teman-temannya sama ayah, sebagai seorang ibu gimana? Kasian loh, kasian. Jadi tuh kasihan aja gitu kalau ngeliat anakku ya. Psikis ya. Iya, kasihan banget ya pokoknya. Kalau kan yang lain kalau di sekolahan itu kan lengkap ya, ada papanya, ada mamanya. Ini nggak ada tau. Jadi kadang-kadang dia juga kasih tau aku. Nangis, sedih. Iya. Kalau misalkan apa ya, kayak dia mau keluar sama temennya gitu kan, terus dia mikir nangis sendiri di rumah, kasihan. Aku juga kadang kasihan, nggak mungkin dia di rumah terus kan gitu. Dia juga butuh teman atau siapa, mami ya nyokap nggak ada, papa gue udah nggak ada, mama papa udah meninggal, aku cuma sama Jasmine, bayangin berdua doang. Perjuangan seorang ibu ya. Perjuangannya deh. Akan melibatkan KPAI juga nggak sih Bang? Saya akan bersurat ke KPAI ya. Saya sebagai kuasa hukum akan bersurat sesegera mungkin terkait adanya penelantaran anak ini. Karena ini zolim sekali mas, kalau saya lihat. Saya sedih loh. Saya ini nangis dalam hati, batin saya itu terketuk betul. Bergetar dada saya ya. Melihat pelakuan seorang ayah yang tidak peduli sama saudara, sedikit pun tidak ada peduli. Coba bayangin. Ini dihidupi oleh seorang ibu yang luar biasa kuatnya, mencari duit sendiri, membiayai anaknya sendiri. Ya harusnya beliau bangga punya mantan seorang istri yang mampu untuk membiayai anaknya. Tapi ya bangga juga jangan berlarut. Masa klien kami harus menanggung semuanya? Ya beliau ya harus sadar diri dalam hal ini. Ya sadar dirilah Tuan W ini. Kita minta dia segera bertanggung jawab. Ingat itu, ada sanksinya. Apa yang dilakukan dia itu akan menjadi balasan sama yang Maha Kuasa. Kita tidak tahu hari ini anak dia seperti ini. Besok lusa kita tangan siapa anak dia yang bantu dia. Ingat itu. Soalnya saya juga malu loh kayak gini-gini, maksudnya panggil teman-teman di media, saya malu, bukan saya mau cari prestasi atau sensasi, bukan. Cuma saya nggak mau dibohong-bohongin lagi gitu loh. Jangan sampai nanti dibilang katanya oh ada kerjaan di Singapura, nanti besoknya di Mesir, besoknya di sini gitu, hilang-hilang terus gitu loh. Di PHP terus. Iya, sedangkan setiap bulan kan saya harus nanggung beban anaknya gitu, anak saya juga gitu. Itu juga saya butuh gitu loh, bukannya nggak butuh gitu, apa zaman sekarang gitu. Setidaknya ya ada kasih sayang lah buat anak, tapi ini sama sekali nggak ada gitu. Berarti cuman hanya WA begitu, iya oke tunggu gitu doang. Kan kasihan juga anak aku kalau digituin gitu, mending nggak ketemu sekalian, maksudnya jangan sampai ngomongin atau ngejanjiin deh gitu kan, kayak gitu.
Berarti dibalik meminta nafkah gitu ya Kak ya? Berarti Iya. menginginkan pengakuan juga. Ya dia mengaku sih, dia ngaku. Iya, kalau ngaku sih ngakui. Ngaku, dia Beliau ngaku. ngakuin. Cuman kan sering Tuan W ini berjanji sama anaknya yang tidak pernah ditepatin gitu ya. Iya. Jadi kita sesali. Akhirnya ya namanya anak masih kecil begini dijanjiin seperti itu ya akhirnya kasihan mental dia yang rusak nantinya, itu yang kita sedih ya kan? Nah KPAI terkait ini juga harus paham ya, nanti kami akan melakukan upaya kepada KPAI agar memanggil Tuan W ini juga. Kita akan lakukan berbagai macam cara agar hak-hak anak ini bisa kami penuhi secara normatif. Seandainya kalau misalkan dia di Singapura atau di mana bisa ya Bang? Ya sebenarnya tidak ada alasan untuk itu. Ya mau bekerja bagaimanapun masa tidak ada masa istirahatnya, nggak ada masa cutinya. Logikanya nggak masuk di kepala kita. Masalah bertahun-tahun nggak bisa lihat anak, logikanya. Ini ya saya meragukan ya kalau saya lihat. Kalau nggak ada dugaan indikasi sakit jiwa nggak mungkin orang tua seperti ini. Ya. Saya merasakan itu. Artinya secara psikologi perlu diperiksa ini kejiwaannya. Ya benar, karena ini masalah menyangkut anak buah hatinya dia sendiri. Kalau nggak merasakan sama sekali, apa namanya itu? Coba kawan-kawan media resapi itu udah puluhan tahun. Masa lah kita sama anak orang aja kita ada tegur sapa sama anak kita sendiri, masa dibiarin begitu? Ya ini kan dugaan. Saya tidak ingin. Jadi sangat wajar lah kami melakukan upaya ini, termasuk apa yang kami sampaikan tadi dengan si Ratu Meta juga menyampaikan itu. Ya ini curhatan seorang ibu demi penyelamatan sang buah hati yang dia sayangi. Ini anak cuma satu-satunya, nggak ada anak yang lain. Ini darah daging dia. Kak Meta, terakhir dari saya kan putusan yang kemarin tuh 3 juta per bulan di luar kesehatan dan anggaplah 6 juta gitu. Apa 6 juta itu dikali 10 tahun atau gimana yang diinginkan Kak Meta? Iya, dikali 10 tahun. Oke. Dikali 10 bahkan lebih dari itu. Nominalnya berapa kalau boleh disebutin? Apa tuh? Keinginan. Keinginannya Kalau biaya mah udah terlalu besar, mungkin tidak bisa ternilaikan dengan duit. masa kalau saya mikir begini, kalau emang bisa kerugian tersebut saya akan anggaplah uang tersebut untuk kedepannya anak saya, bisa saya beli rumah untuk tempat tinggalnya anak saya gitu nanti kemudian hari gitu. Jadi jangan sampai nanti memang sih saya meminta untuk uang kerugian itu, cuman kan tujuannya adalah untuk kedepannya anak saya bisa depositoin uang tersebut gitu untuk nanti kedepannya. Kita kan nggak tahu juga untuk kedepannya gimana nanti anak saya ya. Mudah-mudahan saya bisa panjang umur gitu, Sehat selalu ya. sehat gitu, bisa Mencari mendidik anak rezeki, saya ya. gitu kan. Saya depositin untuk nanti kelak anak saya jadi sampai kuliah. Kita juga nggak tahu usianya papinya seperti nanti panjang umur atau mudah-mudahan sih bisa panjang umur kan gitu.